Hai guys, kembali lagi di Ventani Care. Kali ini saya Windy. Dan saya Felisa. Nah, di Ventani Care kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Klinik Al-Bantani. Nah, tamu spesial kita kali ini ada Dr. Yosua. Selamat sore Dr. Yosua. Sore Windy, sore Sasa. Apa kabar? Baik, kabar baik. Sehat semua nggak? Sehat, alhamdulillah. Boleh nih dok, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Dr. Yosua, praktek di Klinik Al-Bantani ya. Klinik kita di BSD. Kita berfokus pada preventive medicine. Jadi di sana ada vaksinasi, rapid test, dan juga ada suntik vitamin C. Kita ada Instagram di vaksinasi.albantani. Jadi kalau teman-teman yang mau melihat tentang info-info kesehatan, info-info kesehatan terkini, bisa dicek di Instagram kami dan alamat serta nomor WA klinik kami ada di situ juga. Oke dok, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Zoom bersama kami. Jadi senang banget nih kami bisa sama-sama bareng sama Klinik Al-Bantani yang pastinya akan memberikan share-share dan tips-tips bermanfaat seputar kesehatan kepada teman-teman kami semua ya dok. Nah, kita di sini akan nanya-nanya nih dok mengenai perkembangan pandemi COVID di Indonesia. Yeah. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya dok. Boleh. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Bagaimana sih pendapat Dr. Yosua mengenai kondisi COVID yang diberlakukan PSBB total lagi nih di Jakarta? Jadi kalau kita ingat ya, waktu awal-awal PSBB bulan April ya, PSBB Maret ya. April ya? Maret, iya dari Maret. Iya, Maret ya. Iya. Ada gerakan hashtag flatten the curve, masih ingat ya? Kayaknya saya sempat bawain juga di webinar atau di Instagram Al-Bantani juga ada flatten the curve, di mana kita maunya kurva kasus itu ya turun ya, flat, supaya jangan sampai fasilitas kesehatan overload. Kalau sudah fasilitas kesehatan overload, dokternya sedikit, bednya sedikit, ya pasiennya nggak tertangani seperti itu. Dan kondisi itu sedihnya kejadian nih minggu lalu ya. Jadi kalau kita lihat datanya di Kemenkes pada tanggal 7 September sebelum diumumkan akan PSBB total lagi, kita lihat bed occupancy rate itu 85% di Jakarta ya. Kita ngomong Jakarta ya, bukan ngomong Indonesia. Kalau Indonesia waktu itu memang masih angkanya di bawah 50%, tapi kalau Jakarta sudah 85% dan standar dari WHO aja 60%. Jadi kebayang marginnya ya. Dan kalau waktu itu dibiarkan, kemungkinan besar ya bisa kolaps fasilitas kesehatan. Karena itu dari kacamata kesehatan, saya setuju sekali ya dilakukannya PSBB, karena angka kasusnya kita lihat makin meningkat, positivity rate-nya meningkat, angka kematiannya meningkat gitu. Jadi ya nggak ada jalan lain selain masyarakat atau teman-teman semua di rumah lagi, makan nggak boleh di restoran lagi, kantor juga kita WFH semuanya, itu untuk yang terbaik. Memang itu sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka COVID di Jakarta sendiri itu ya dok? Betul, dari kacamata kesehatan ya, kita nggak ngomongin masalah ekonomi atau masalah yang lainnya. Kalau dari kesehatan seperti itu, karena kalau kita ngomong oke, kalau gitu kita tinggal nambah bed, tapi ternyata nggak semudah itu, karena penambahan bed kita tahu kan linear, sedangkan penambahan kasus itu eksponensial, jadi ngejarnya juga sulit ya antara penambahan bed dengan penambahan kasus. Pertanyaan yang kedua ya dok, menurut Dr. Yosua sendiri, gimana sih cara mencegah si COVID ini yang paling efektif? Karena kan kita sudah tahu nih, sekarang nih banyak banget pasien-pasien yang tanpa gejala. Nah, gimana sih pencegahan dari diri kita sendiri gitu yang paling efektif gitu. Paling efektif dan sebenarnya nggak ada cara ya, 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu udah harus menjadi sesuatu yang normal buat kita sekarang gitu. Kalau dulu kita ibaratnya pakai naik mobil nggak pakai seat belt, fine aja, lalu diberlakukan harus pakai seat belt gitu kan. Awalnya kan pasti aduh ngapain sih gitu ya, tapi lama-lama terbiasa juga, karena ini nih yang harus kita biasakan. Keluar rumah harus pakai masker, kita
harus jaga jarak, rajin cuci tangan, jangan sentuh-sentuh muka. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini ada pergeseran paradigma ya untuk penularan COVID. Memang belum ada penelitian yang bilang oke, fix dia airborne, belum. Tapi ada penelitian yang mendukung bahwa di ruangan tertutup yang ventilasinya buruk bisa saja penularannya melalui airborne. Karena itu selain 3M tadi, ada lagi nih yang harus kita sosialisasikan terutama di perkantoran, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. 3 hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi ruangan yang ventilasinya buruk, misalnya ruangan meeting tertutup, hanya ada AC, nah itu potensi untuk penularannya juga tinggi, dan itu yang harus diperhatikan di kantor. Lalu yang kedua, durasi. Kalau misalnya ada meeting harus tatap muka, mau tidak mau harus tatap muka, durasinya dibatasi. Jadi 15-20 menit maksimal. Kalau misalnya udah tahu dari awal meetingnya lebih dari itu, lebih baik online aja. Lalu yang ketiga, jarak. Diaturlah jaraknya di kantor 1-2 meter. 2 meter sih lebih baik. Berarti teman-teman juga harus ingat selalu 3M itu ya, Dok? Betul. Dan juga ventilasi, durasi, dan jarak, terutama teman-teman kita yang di kantor ya. Yang walaupun WFH kan 25% masih boleh masuk ya? Iya, betul. Ya, saat ini kebijakannya seperti itu. Nah, terus nih Dok, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Ternyata memang masih banyak masyarakat kita ini yang masih bingung dengan gejala-gejala COVID. Nah, dokter bisa menjelaskan kembali nggak atau mengingatkan kembali kepada teman-teman juga yang nonton sekarang, apa sih gejala-gejalanya yang muncul? Kalau gejala kita tahu kan 80% sebenarnya 70-80% OTG ya, tanpa gejala. Jadi kalaupun ada gejala, yang paling sering tentunya batuk kering, lalu nyeri tenggorokan, lalu juga anosmia atau kehilangan penciuman, itu sering sekali, dan juga demam gitu. Jadi kehilangan penciumannya seperti apa, Dok? Banyak kasus di mana misalnya dia semprot parfum ke tangannya sampai dia dekatkan itu nggak kecium. Jadi kita pasti tahu ada perbedaannya gitu. Dan itu sih yang sering. Tapi gini, bukan berarti setiap nyeri tenggorokan COVID gitu ya. Setiap demam COVID. Oh ya, itu yang harus kita perhatikan juga gitu. Dan yang perlu kita perhatikan banget bahwa 70-80% OTG. Jadi kalau di luar hati-hati, walaupun di temp suhunya baik ya, tapi kan kita nggak tahu, bisa aja dia OTG. Kalau untuk OTG sendiri itu memang sama sekali tidak merasakan apa-apa ya, Dok? Ada yang 1-2 hari tenggorokan nggak enak atau pilek-pilek sedikit seperti itu. Kan kita juga pilek-pilek sedikit kan kadang sering lah ya, Bang, pilek-pilek nggak enak, besoknya udah balik lagi, ternyata pas di swab positif. Oke, Dok, nah kalau dari di Indonesia sendiri sudah ada berapa jenis tes untuk mengecek si COVID itu sendiri, dan menurut dokter tuh metode apa nih tes yang paling akurat? Karena kan banyak kasus nih ya, Dok, ya, seperti pasien dinyatakan reaktif sampai dengan positif seperti itu, tapi nanti pas saat dicek lagi diulang di tes swab ternyata negatif, maupun sebaliknya. Nah, kira-kira ada anjuran nih langsung tes swab aja atau karena rapid tuh kurang akurat atau bagaimana nih, Dok? Ya, jadi kalau menilai seperti itu, semua modalitas pemeriksaan itu diperlukan ya sebenarnya. Jadi ada timingnya, ada kondisi-kondisi di mana kita memerlukan rapid aja, atau kondisi lain kita memerlukan swab test. Tapi yang diakui untuk mendiagnosis COVID ya, untuk mendiagnosis COVID itu PCR swab test. Itu untuk mendiagnosa. Jadi kalau misalnya keluar hasil itu dia positif COVID, berarti dia COVID. Tapi terus kita nggak perlu rapid test dong, Dok. Rapid test buat apa? Rapid test itu buat screening sebenarnya. Dan harus apabila hasilnya reaktif harus dikonfirmasi dengan PCR swab test. Nah, kenapa sih ada beberapa pasien kita juga yang di rapid negatif lalu dia swab positif seperti itu kan ya. Jadi kadang pasien bingung ini yang mana yang benar gitu. Kemarin non reaktif ya rapidnya, tapi kok sekarang saya di swab positif gitu. Jadi untuk melihat itu kita harus melihat dulu nih, rapid test menilai apa, swab test menilai apa. Nah, rapid test ini, rapid test kit ya, rapid test kit, serologi itu adalah untuk menilai ada tidaknya antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau coronavirus. Ada 2 jenis antibodi. Yang pertama IgM, yang kedua IgG. Jadi kalau kita lihat di rapid test kit kan ada 3 ya. Cek kontrol di atas, IgG, IgM. Nah, kontrol itu harus jelas, harus muncul dan harus jelas. Kalau tidak muncul dan tidak jelas, berarti pemeriksaannya nggak valid. Lalu ada IgG
IgG, ada IgM. Nah, IgM itu adalah antibodi yang muncul duluan. Jadi dia itu sejak hari ke-5 udah muncul, tapi terdeteksi itu kira-kira hari ke-7 setelah infeksi. Nah, kalau IgG munculnya belakangan. Dia itu muncul kira-kira lebih dari hari ke-10 baru terdeteksi. Nah, kalau IgM dia naik ya kan tadi muncul di hari ke-7, lalu hari ke-20 dia akan turun kadarnya. Kalau IgG dia naik di hari lebih dari hari ke-10, itu dia turun sedikit dan menetap sampai berbulan-bulan. Nah, pada kasus-kasus yang rapidnya non-reaktif tapi di swab positif, karena swab test itu kita melihat virusnya, bukan antibodinya, bukan apanya, tapi virusnya gitu. Jadi pada saat dia terpapar dan dia terinfeksi, hari pertama, hari kedua saja kita udah bisa melihat ada nggak virusnya di situ. Jadi kalau misalnya dia rapid testnya non-reaktif tapi PCR-nya positif, bisa aja dia di window period di mana IgM dan IgG belum terbentuk. Jadi pasti negatif kan atau non-reaktif kan. Tapi udah ada belum dok virusnya? Udah ada virusnya, tapi antibodinya belum terbentuk seperti itu. Ada lagi kasus di mana dia di rapid test reaktif IgG-nya. Pada saat di swab negatif, ya kan? Jadi bikin galau kan gitu. Udah deg-degan gitu ya, reaktif, pas di swab ternyata negatif. Tapi dasar teorinya tadi seperti yang saya bilang, IgG itu kan naik di lebih dari hari ke-10, dia naik terus dia turun sedikit dan dia bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi pada saat di tes IgG-nya reaktif, ada antibodinya ada. Tapi misalnya dia cek misalnya 1 bulan setelah infeksi, virusnya masih ada nggak dok? Ya bisa aja virusnya udah hilang. Jadi apakah dia COVID? Ya enggak, karena kan yang kita lihat adalah hasil dari swab test. Jadi kalau hasil swab testnya negatif, ya dia negatif gitu. Nah, kalau misalnya dari tes rapid sendiri dok, itu kita bisa melakukan sendiri secara pribadi di rumah atau memang harus ke rumah sakit atau gimana sih dok? Jadi kalau saran saya untuk teman-teman nggak beli sembarangan, karena kita harus beli yang terdaftar di BNPB itu yang pertama, dan belinya di sumber yang terpercaya ya, yang bukannya dari online seperti itu. Kita nggak tahu itu dia belinya dari mana, sumbernya dari mana. Dan yang ketiga, kenapa saya nggak saranin untuk periksa sendiri, karena kita rapid seperti itu ada pelatihannya juga, maksudnya cara membendungnya, pengambilan darahnya gimana yang maksimal. Kalau misalnya teman-teman pakai sendiri di rumah tapi cara pemeriksaannya nggak benar, malah nanti hasilnya jadi negatif palsu atau positif palsu seperti itu. Jadi hasilnya nggak valid ya. Untuk pengecekan rapidnya sendiri di klinik Al-Banthani sudah menyediakan ya dok atau bagaimana? Menyediakan, kita bisa on call ke rumah juga bisa gitu. Dan udah biasanya yang diperlukan surat untuk perjalanan ya, itu sudah bisa juga. Dan tenang aja, protokol kami juga lumayan ketat, pasti datang pakai hazmat dan masker, face shield dan lain-lain. Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba cek rapid bisa ke klinik Al-Banthani juga. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Kira-kira tuh apa aja sih parameter yang dapat dikatakan bahwa COVID itu sudah terkendali di suatu daerah? Jadi sempat ya kita melihat ada berita-berita bahwa COVID sudah terkendali gitu ya. Nah sebenarnya benar, pertanyaannya bagus banget. Bagaimana kita menilai ini sudah terkendali atau belum gitu. Tapi yang kita harus pahami juga bahwa Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi ini benar, ini per daerah harus kita lihat. Jadi yang parameter dari WHO yang pertama itu adalah penurunan jumlah kasus. Jadi penurunan 50% jumlah kasus dalam 3 minggu sejak puncak tertinggi. Jadi ada puncak tertinggi, dia harus turun 50% dalam waktu 3 minggu. Puncak tertinggi ya. Kalau kita lihat saat ini Indonesia, bisa dilihat di internet, misalnya jumlah kasus di Jakarta berapa, kita lihat grafiknya, kita lihat puncak tertingginya di mana. Kalau saya masih naik ke puncak gunung ya, belum ada puncaknya. Ya mudah-mudahan setelah PSBB ini puncaknya udah terlewati ya. Yang kedua itu positivity rate. Jadi positivity rate itu adalah angka orang yang positif atau angka pasien yang positif dibandingkan dengan angka pasien yang diperiksa. Nah itu dari WHO mintanya parameternya itu di bawah 5%, sedangkan Indonesia masih di atas 10%. Kumulatifnya bahkan 11-12% kalau saya nggak salah. Jadi masih banyak PR-nya ya.
Yang ketiga itu adalah penurunan jumlah kematian dalam 3 minggu terakhir. Nah, itu bisa dilihat teman-teman datanya sendiri dan nanti kita simpulkan bersama apakah COVID sudah terkendali apa belum. Nah, kita sudah di ujung diskusi kita nih, Dok. Ini keren banget info-infonya, juga insight-insightnya dari Dr. Yoshua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya, Dok. Ya, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini supaya banyak lagi nih yang tahu Fentanyl punya video-video yang edukatif seperti ini. See you next time teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Yoshua. Salam. Be happy.